Indonesia. Hai milenial. Yeay, ketemu lagi sama kita berdua pastinya ya. Ada Nuka Azita di sini. Dan ada Aisyah Grey di sini. Yap, kita 1 jam ke depan bakal nemenin kalian semua pastinya dalam program Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Pastinya di mana? Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Wow, kamu hari ini cocok sekali lagi-lagi melihat Aisyah Grey menggunakan dress ya, gitu kan? Jarang-jarang ya, cuma di Hai Indonesia doang nih pakai dress ya untuk menemani kalian semua tentunya. Akhirnya menjadi wanita seutuhnya dia hari ini ya. Wanita seutuhnya. Nah, seperti biasa kita kalau di Hai Indonesia itu pastinya berbicara berbau pastinya tentang Indonesia lah ya, Tentang apalagi Indonesia, segala macam berita, keunikannya, kuliner, budaya dan lain-lain. Betul, apapun itu kita bahas yang menarik tentang Indonesia pokoknya. Nah, di episode kali ini Indonesia nih akan ke ujung utara Pulau Sumatera. Berbicara ujung-ujung Pulau Sumatera tuh kira-kira apa ya? Julukannya nih Serambi Mekah. Wah, ini udah pasti ya, kota di mana pusat kuliner ternikmat. Iya. Kalau kita ngomongin Sumatera itu kan makanan-makanannya itu kan kayak dengan rempah kari yang kental gitu kan. Ya. Wah, ini kalau misalkan aku tebak udah pasti Aceh, betul? Betul banget Aceh. Ternyata selain dapat julukan Serambi Mekah, Aceh ini terkenal juga ya. Kalau aku tuh tahu Aceh gitu, kopi gayo. Kopi Sanger. Kopi Sanger. Nah, itu udah ciri khasnya Aceh banget Aceh deh tuh banget. ya. Gitu. Nah, benar banget nih kita episode kali ini pokoknya akan bahas soal Aceh. Ini nggak hanya tentang keunikan atau keberagaman wisata di Aceh, tapi melainkan kesenian tariannya juga, khususnya tari saman. Tari saman. Tek tek. Nah, itu dia. Gitu, ada ketukan kayak gitunya. Gitu-gitu Iya, ya. gitu. Aduh, dulu tuh mau ikut ekskul ini nggak kesampean. Kalau dulu aku sih kebetulan kesampean. Jadi Kesampean waktu SMA akhirnya. kelas 3 akhirnya ada pilihan ekskul tari saman. Cuman begitu nyoba ya, lodo semua kaki ya. Karena harus duduknya Duduk terus nahan. kita juga kan gerak ganti-ganti koreo itu kan posisinya tetap duduk kayak gitu kan. Iya. Jadi kan kegesek itu dengkul, kaki, wah lodo semua biru-biru, kulit-kulit sampai Kalau biru ya pokoknya di sini nih karena kita pokoknya nahan, biru semua, terus nahan. bagian lutut tuh bisa sampai yang gelembung-gelembung gitu loh. Nah, gara-gara kita udah ngejar banget tuh setahun tuh latihannya hampir setiap hari, seminggu 3 kali lah. Tapi itu memang tarian yang susah banget dan satu-satunya tarian yang gerakannya itu bisa menciptakan musik. Iya, karena dari irama ketukan dari irama itunya. ketukannya itu tadi. Iya, karena ada beberapa kan gini kan, pertama gitu ya, gimana sih? Enggak, yang pertamanya dulu dong. Gitu. Yang pertamanya dulu dong. Kan ada Ya, itulah itulah ya. pokoknya. Kita berdua bukannya tari saman ya. Kita berdua tari yang bikin nyaman aja. Tarian yang bikin nyaman, bener banget. Nah, kalian juga pasti udah tahu dong ya, kalau misalkan tari saman itu sudah resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda. Betul. Nah, warisan budaya Indonesia yang lain yang juga telah diakui oleh UNESCO adalah wayang, keris, batik, dan juga seni angklung. Nah, jadi saman ini juga sudah diakui bersama dengan yang lainnya nih. Nah, tari saman ini juga dikenal dan juga diberi julukan sebagai tari tangan 1000 oleh almarhum Ibu Tien Soeharto. Jadi sejak diakui sebagai tari tangan 1000, kesenian ini menjadi sangat terkenal banget di tingkat nasional. Bahkan gak cuma nasional, ini juga sudah terkenal di taraf internasional. Nah, kita beri big applause ya untuk kesenian Indonesia, hebat banget nih guys. Oke, kira-kira kenapa nih dikasih julukan tari tangan 1000? Nah, tapi banyak juga di antara kita, apalagi yang bukan orang Aceh kan biasanya nih suka salah paham gitu ya, mengartikan tari ratoh duwe atau jaro sebagai saman. Nah, walaupun sama-sama berasal dari Aceh, keduanya nih beda banget ternyata guys ya. Jadi perbedaan paling mendasar kalau tari saman tuh biasanya hanya ditarikan oleh pria dengan jumlah ganjil. Sedangkan ratoh
Due ditampilkan oleh penari perempuan dengan jumlah yang genap. Oh, Berarti aku waktu itu Ratoh Due ya? Ratoh Due. Ratoh Due ternyata guys. Terus harus genap. Kalau tadi Saman itu sebenarnya hanya dilakukan oleh laki-laki. dan jumlahnya ganjil. Nah ternyata Ratoh Due ya kalau misalkan yang kita sering latihan itu di eskul. Iya, betul. Nah ada lagi nih Nuke, perbedaan yang paling mencolok dari kedua tarian ini itu adalah pakaiannya. Nah jadi kalau pakaian Ratoh Jaro itu menggunakan pakaian polos dipadukan dengan songket Aceh ya. Terus juga tarian Saman itu menggunakan baju katong bermotif kerawang. Nah dari bajunya juga udah beda nih Nuke. Dan kalau untuk iringan syairnya Ratoh Jaroe ini menggunakan syair dalam bahasa Aceh. Sedangkan Saman ini menggunakan bahasa Gayo. Nah itu dia tadi perbedaan dari tari Saman dan juga tari Ratoh Jaroe. Nah sekarang kurang lebih kita udah paham nih ya. Jadi udah nggak boleh lagi nih kita salah sebut nih guys. Jadi malu ya. Kayak aku tadi, aku pernah guys tari Saman ternyata. Ratoh Due. Salah. Salah ya kan. Nah terakhir fakta dari tari Aceh ini adalah tari Saman ini pernah mencetak rekor muri pada tahun 2017 silam. Di mana saat itu pergerakan tari Saman 10.001 penari yang digelar di Stadion Seri Bukit Kota Blangke Jeren Gayo Lues Aceh ini menampilkan jumlah penari terbanyak yakni ada sejumlah 12.262.000 penari dan pastinya masuk dalam catatan Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai penampilan tari Saman dengan jumlah peserta terbanyak. Tapi sebelumnya di tahun 2014 tari Saman juga memecahkan rekor sama dengan jumlah penampilan 5.057 orang dan rekor tersebut dilakukan sebagai apresiasi setelah UNESCO menetapkan tari Saman sebagai karya tak benda pada 2011 lalu. Wah keren banget gak sih? Keren banget. Luar biasa memang ya Aceh ini. Nah memang pada tahun 2017 yang lalu nih ya banyak banget yang liput kan ya. Itu pemecahan rekor MURI. Yang Iya, betul. tadinya targetnya adalah hanya 10.000 aja tapi ternyata pecah sampai 12.000 penari. Betul Dan lebih ya. waktu itu aku sempat lihat nih Nuke ya liputan-liputannya. Karena kebetulan teman-teman aku juga sebagian pada ngeliput ke sana nih. Kebetulan dapat rezeki lah ya bisa nonton langsung. Dan itu ngerasain atmosfer dari belasan ribu penari yang menari semuanya serentak, semuanya kompak. Merinding banget ini. Kalau soalnya kan tari Saman itu memang harus dilakukan bersama ya. Jadi semakin banyak ada yang salah satu aja itu udah gagal. ngerusak gitu Iya, kan. makanya itu sulitnya di situ menjaga kekompakan, terus kekompakan dari iramanya, gerakan tangan. Itu loh gila keren banget gak sih? Kayak Keren ngeliat mereka tuh langsung kemarin yang Gerakannya tuh kayak ombak gitu, langsung merinding. merinding. Ngebayangin yang 2017 yang Iya. lalu itu emang keren banget gitu ya ngeliatnya tuh kayak Atau yang Ih, keren perhelatan banget. apa? Opening seremonial Asian Games. Asian Games. Asian Games juga tari Saman kan dihadirkan di situ tuh itu aja ngelihatnya bikin merinding ya, Bo. Gitu kayak luar biasa banget. Makanya jadi suatu kebanggaan tersendiri mungkin ya bagi warga Aceh karena memang tari Saman ini menjadi salah satu ciri khasnya. Ciri khas dari dan juga Aceh. menjadi kebanggaan Indonesia tentunya ya Ya memiliki karena ini dong budaya. sudah diakui oleh UNESCO juga tadi kan warisan tak benda. Ini perlu kita apresiasi. Mudah-mudahan milenial semua di sana ya kan mau mempelajari tentang tari tradisional Indonesia. paling nggak cobain lah ya, paling nggak Iya. cobain karena pada saat kita menari itu kita benar-benar bisa merasakan atmosfernya, terus bagaimana kita bekerja sama dengan yang lain, Tim, menciptakan teamwork irama ya. dan juga gerakan yang luar biasa. Nah, Gitu. lalu nih Nuke, Oke. gimana sih asal usul dari tari Saman ini? Nah, nanti kita akan bahas tentunya lebih detail lagi. Yap, di segmen berikutnya lebih ya. dalam lagi di segmen berikutnya. Makanya jangan kemana-mana kalau kalian penasaran tentang asal-usul tari Saman, tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi Bagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia,
Hai Millennials, wah kita balik lagi ya, pastinya masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih sama Nuke dan ada Aisyah gitu. Iya Nuke. Apa kabar Ibu Nuke? Baik Ibu Aisyah. Ih kemana aja udah lama gak kelihatan. Ih situ rempong deh gak pernah Ih datang. gila ya 5 menit loh dia gak ada loh. Kita memang serandomly itu jujur lih ya ini kita. Kayak jujur Li. Apa kabar semuanya? Terima kasih untuk kalian yang stay tune terus dari segmen 1. Sesuai janji kita berdua, kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan tari saman. Ya asal usul tari saman ya dari mana itu ternyata. Coba disclaimer dulu. Nah, disclaimer ya guys. Jadi sejarah dari tari saman ini belum diketahui secara pasti. Loh, kok bisa gitu ya. Nah, hal ini disebabkan oleh faktor rendahnya budaya menulis dan juga membaca dari masyarakat Gayo. Mungkin mereka terlalu sibuk untuk mengurus biji kopi gitu ya, perkebunan kopi, sehingga mengenai seni tari yang satu ini hanya disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut secara turun-temurun. Nah, meskipun begitu fakta dari tari saman ini berasal dari masyarakat Gayo yang diwariskan secara turun-menurun, hal ini bisa dilihat nih melalui keberadaan tari saman di setiap kampung yang ada di daerah Gayo. Yap. Tapi kalau melihat dari situs indonesiakaya.com sebutkan sejarah awal dari tari saman nih. Nah, menurut di situs itu ya, tari saman ini adalah salah satu tarian adat asal Aceh. Ya udah pastinya ya kan. Tarian ini tadi udah disebutkan juga berasal dari dataran tinggi Gayo dan telah dikembangkan oleh Syekh Muhammad As-Saman, yaitu adalah guru tasawuf kelahiran Madinah pada abad ke-17 Masehi. Nah, tasawuf sendiri merupakan sejenis penghayatan mendalam terhadap Islam lewat berbagai cara yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Namun tiap guru punya cara berbeda dalam mengajarkan tasawufnya ya. Dan salah satunya Syekh Saman ini memilih berkesenian untuk mengajarkan tasawufnya. Nah, dia membuat akhirnya sejumlah syair kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, dan sejumlah orang pun menjadi terpikat dengan cara Syekh Saman mengajarkan tasawuf. Nah, mereka pun akhirnya menjadi muridnya nih. Terus beberapa murid lalu mendapat izin dari Syekh Saman untuk menyebarkan ajaran tasawufnya. Akhirnya bersama Syekh Saman ini mereka menyebarkan hingga ke tanah Melayu, termasuk ke Gayo atau wilayah Aceh khususnya. Nah, Gitu. jadi seperti itu ya. Memang kalau misalkan kita padukan ya hafalan dengan nyanyian, hafalan dengan tarian, hafalan dengan tulisan, gambaran, itu menjadi lebih gampang dicerna oleh seluruh jaringan masyarakat ya. Nah, tiba di Aceh, syair-syair karya Syekh Saman ini hidup dan juga berkembang seiring dengan adat dan juga tradisi masyarakat setempat. Dan orang setempat menyebutnya sebagai Ratib Saman. Nah, sekarang orang itu lebih mengenalnya sebagai tari saman. Dan kelompok tarekat Syekh Saman ini biasanya menggelar tarian ini pada peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW atau pada saat Maulid Nabi. Tapi kemudian tarian ini berkembang ke berbagai wilayah Aceh dan juga mulai dipraktikkan di luar hari Maulid. Dan kalau misalkan kita tahu nih ya, kita hafal isiannya ini sebenarnya tidak lagi hanya pujian kepada Allah dan juga Nabi Muhammad, melainkan juga tentang riwayat tokoh setempat, nasihat hidup, ada juga pengingat akan adat istiadat. Nah, jadi udah berkembang ya. Dan penampilannya juga kini tidak cuma laki-laki dan perempuan, kini sudah diperbolehkan menari saman. Iya benar banget, karena lambat laun pemerintah kolonial Belanda ini kan tadinya awalnya sempat melarang tari saman ya kan. Alasannya nih ini mengobarkan perlawanan dan mengandung unsur magis gitu katanya. Nah kala itu tari saman digunakan para pejuang Aceh untuk mengobarkan semangat rakyat Aceh melawan Belanda. Kemudian tari saman dimulai dikenal luas di Indonesia itu pada tahun 1974 gitu. Kalau kamu udah lahir belum kira-kira ya? Kebetulan sih belum ya. Masih di awang-awang ya? Masih di awang-awang betul. Ibu saya masih belia. Ibu saya kebetulan masih belia gitu ya, belum kepikiran untuk ke situ ya. Mungkin dia masih belajar tari saman. Oh iya, kamunya belum dibuat ya?
kebentuk atau kepikirannya aja belum kayaknya. Masih sibuk dia tari saman di sekolah. Oh, oke, lanjut ya. Oke, lanjut nih ya. Jadi ketika itu tari saman itu tampil dalam pembukaan Taman Mini Indonesia Indah. Siapa di sini yang belum pernah ke Taman Mini Indonesia Indah? Pasti udah semua ya. Iya dong, udah dong pasti. Dan setelah itu banyak nih orang menggelar lomba ataupun festival tari saman. Nah, emang sih sebenarnya tari saman itu menarik banget dan juga seiring banget kita tuh sering lihat juga nih ya di acara-acara besar, termasuk waktu itu juga di SEA Games yang tadi Nuka udah bilang di awal ya. Itu tepatnya pada tahun 2018 dan juga setiap penampilan dalam tari saman ini menggunakan baju adat khas Aceh yang longgar, panjang dan berwarna cerah seperti merah, kuning dan juga ungu, lengkap dengan sarung dan ikat kepala, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Nah itu dia ya, jadi bajunya khas banget juga ya. Iya tetap harus sopan ya, nggak boleh yang terbuka-buka pokoknya gitu. Nah meski tari saman sendiri memang sekarang ini sudah berkembang sangat pesat ya millennials, ini ada beberapa pakem yang masih mereka pertahankan atau bertahan. Antara lain gerakan tepuk tangan penari, gerakan tepuk tangan, tepuk dada pada penari dan gerakan penepuk paha itu masih yang tadi gitu loh. Gitu. Nah unsur pendidikan juga nggak pernah lepas dari tari saman ini ya. Sekarang tari saman ini sering kali dipertunjukkan dalam berbagai acara resmi kenegaraan. Yang tadi sempat Nuka singgung juga banyak banget kan sanggar tari sekarang ini yang membuka kelas tari saman gitu. Karena memang keindahan dan kedalaman pesannya. Tari saman sendiri tetap bertahan hingga sekarang. Nah kalau kamu tadi kan udah tahu ya, apa kamu udah belajar kan? Aku nih yang belum, jadi kepikiran. Jadi pengen belajar kan? Kan nari begitu kan nggak terpaut usia kan lah ya, masih bisa lah ya. Sebenarnya sih tidak, cuman terpaut dengan waktu ya. Itu dia ya Ibu, waktunya kita sudah sulit ya. Waktunya sudah sulit nih pemirsa, tapi nggak apa-apa kalau misalkan iseng-iseng sekarang juga udah banyak ya tutorialnya di YouTube, kalian bisa latihan sendiri nih. Siapa tahu kalian pengen nyobain untuk bisa menari saman. Jadi ketika kalian nonton, oh tahu nih yang bagian ini susah banget. Wah ternyata kalau misalkan yang kita tonton itu bisa melakukannya dengan mudah dan juga dengan sempurna, kita akan lebih menghargai lagi tentunya. Oke kayak gitu. Nah mudah-mudahan kalau memang Nuka belum sempat menari, kalian millennials siapa tahu ya belajar ya biar bisa bawa budaya kita tuh sampai anak cucu nanti gitu loh. Jangan sampai tari saman ini berhenti di sini aja gitu. Jadi anak cucu kita tuh nggak sempat bisa atau nggak sempat mempelajari, jangan dong. Sebisa mungkin ini kayak gini-gini nih, peninggalan warisan-warisan budaya seperti ini yang harus dijaga terus, ya nggak sih? Nah bener banget, karena kalau misalkan KBRI di luar negeri ini juga sering banget nih menggelar pelatihan-pelatihan bagi anak-anak Indonesia setempat yang ada di negara-negaranya. Salah satu yang diajarkan adalah tari saman ini juga. Jadi dan juga tari-tari ini juga nantinya akan dipentaskan nih mewakili Indonesia di negara-negara tertentu ya yang ada di luar Indonesia. Nah jadi memang sebenarnya di luar juga udah banyak nih dan itu juga terbuka kesempatannya bagi anak-anak lainnya yang ingin mempelajari tarian-tarian dari Indonesia. Betul sekali ya kan, gak ada salahnya jadinya kalian untuk mempelajari ya. Oke kalau kayak gitu kita akan bahas lagi kira-kira mau bahas apa di next segmen. Kalau kalian penasaran jangan kemana-mana, tetapi Hai Indonesia berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai pemirsa, hai milenials. Wah, terima kasih ya kalian tetap di sini bersama kita berdua. Ada Aisyah Gray di sini dan juga ada Nuka Azwita. Ya, masih sama kita berdua ya dan masih ngomongin tari saman. Tari saman. Nah, tari saman. Tari saman. Oke, ini seru banget ya. Iya. Jadi kita masih ngebahas tari saman tentunya. Dan kita tadi udah bahas ya terkait dengan sejarah tari saman itu sendiri. Betul. Terus juga tari saman ini pernah perform di mana aja di ajang-ajang besar. Betul. Nah, berikutnya kita akan bahas secara lebih mendalam lagi nih terkait dengan peristiwa adatnya, terus juga aksesoris-aksesoris yang digunakan dan juga lain-lainnya. Nah, jadi kalau misalkan sebelum kita bahas lebih lanjut ya, ini tarian saman ini tuh hanya dilakukan oleh pria muda dengan jumlah penari kurang dari 10 orang. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, tarian ini tuh mulai dilakukan oleh wanita juga. Jumlah penarinya pun bisa lebih dari 10 orang, bahkan hingga belasan ribu ya, sudah masuk ke rekor muri juga.
Ini kesimpulan dari 2 segmen sebelumnya. Dan untuk menampilkan seni tari ini, penari ini membutuhkan sejumlah atribut nih yang bisa mencakup busana hingga aksesoris. Dan apa aja sih sebenarnya properti yang digunakan dalam tari saman? Silakan Azwita. Iya, ini yang pertama ada bulu teleng. Bukan bulu kelek ya. Bulu teleng. Penari saman ini biasa harus menggunakan bulu teleng atau tengkuluk. Nah, bulu teleng ini merupakan kain sulam yang berwarna hitam ternyata. Kain ini dikenakan untuk menutupi bagian kepala ini biasanya. Gitu. Terus selanjutnya ada apa, Grey? Yang sudah pasti itu ada baju dan juga celana ketika tampil. Nah, penari ini harus menggunakan busana khas suku Gayo, yaitu baju kerawang. Nah, busana yang disebut baju ini pokoknya berwarna hitam dengan sulaman benang warna putih, merah, dan juga hijau. Sedangkan untuk bawahannya penari akan menggunakan celana panjang berwarna hitam mengkilap dan celana ini dilengkapi dengan corak kuning emas di bagian bawahnya. Oke, selanjutnya biasanya nih juga mereka memakai sarung. Maksudnya ini celana panjang yang digunakan tuh biasanya dilengkapi dengan sarung untuk menutupi gitu kan. Dan jenis sarung yang digunakan biasanya memiliki motif batik Gayo atau kerawang Gayo. Sementara itu warna sarungnya akan disesuaikan dengan warna busana para penarinya gitu. Nah, benar banget. Selain itu juga penari ini menggunakan stegen juga nih. Nah, umumnya ini menggunakan stegen berwarna hitam agar baju tidak kendor tentunya ya. Karena banyak banget tarian-tarian di Indonesia itu pasti pakai stegen. Dan selain itu, penggunaan stegen ini juga digunakan agar tubuh penari tetap tegak dan juga sopan. Karena gak boleh nih ketika kita duduk satu ada yang begini, satu ada yang bongkok, satu ada yang miring. Nah, jadi semuanya harus sama gitu ya dilihatnya. Jadi kan narinya ntar gak begini-begini gitu. Iya betul juga ya. Itu namanya kayak Itu ular. beda ya, itu tarian TikTok ya. Oke, selanjutnya mereka juga menggunakan sabuk. Nah, busana penari dilengkapi dengan sabuk yang dilingkarkan di pinggang penari masing-masing ya. Penggunaan sabuk memiliki filosofi tersendiri, yakni artinya sebagai bentuk harapan agar penari mampu memenuhi keperluan hidupnya. Gitu. Wow, ternyata itu fungsi sabuk ya. Kamu punya harapan untuk memenuhi kebutuhanmu? Itu dia makanya harus ikat pinggang. Oh gitu. Kamu ngerti kan? Ngerti Di sini paham. maksudnya. Oke, berikutnya ini ada topong gelang dan juga sapu tangan. Nah, agar lebih menarik, penari saman juga mengenakan sejumlah aksesoris seperti topong gelang dan juga sapu tangan. Nah, topong gelang ini digunakan di pergelangan tangan kanan, sementara itu sapu tangan disematkan pada kedua pergelangan tangannya. Yap, selain itu ya, biasanya pada tari saman itu terdapat 5 macam yang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Aku baru tahu loh ternyata ada beda-bedain ya. Ya karena kan mungkin pembukanya apa, ingat gak kalau mereka suka teriak hih gitu kan kayak Itu kode ya? kode. Ya, tapi ternyata itu ada nama-namanya gitu. Yang pertama ada rengom. Ini bener gak ya? Rengom apa rengom? Rengum. 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 Nah, ini rengum ini sebagai pembuka dari tari saman. Jadi rengum ini merupakan tiruan bunyi yang berisikan pujian kepada seseorang yang diumpamakan bisa kepada benda ataupun tumbuh-tumbuhan. Dan kemudian ada dering ya, bukan dering teleponmu gitu ya, bukan. Bukan. Nah, jadi dering ini yaitu regum yang segera diikuti langsung oleh semua penari. Oke, terus dilanjutkan dengan redet, yaitu lagu singkat dengan suara pendek yang dinyanyikan oleh seorang penari bagian tengah tari. Gitu. Dan kemudian ada shake, yaitu lagu yang dinyanyikan oleh seorang penari dengan suara panjang, tinggi, melengking gitu ya. Nah, itu dia kan. Nah, biasanya ini baru nih digunakan sebagai tanda perubahan gerak. Yap. Selanjutnya ada saur. Saur ya, bukan sahur, bukan. Bukan sahur. Saur ya, yaitu lagu yang diulang bersama oleh seluruh penari setelah dinyanyikan oleh penari solo. Gitu, ya kan. Wah, ini satu kesatuan ini nih rentetannya tuh luar biasa sih. Kalau kita menyaksikan aja kagum ya gimana yang jadi penarinya mungkin bangga kali ya. Itu saur tuh, kalau nggak salah ya. Iya ya. Iya kan? Kalau Iya, nggak salah benar. yang itu tuh, bagian lirik yang itu tuh. Tapi tepatnya bahasanya apa udah lupa ya, soalnya Udah lama ya, terakhir Bo. kali SMA tuh udah
Udah dua lama. kali umurku nih gitu kan. Jadi tapi kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ada tarian-tarian, ada nyanyian-nyanyian yang memang dinyanyikan bersama. Nah itu dia yang tadi kita udah mention dari awal kalau tarian saman ini adalah salah satu tarian yang selain menciptakan gerakan, ini juga menciptakan nyanyian dan juga irama musika sekaligus. Itu makanya keren ya. Keren banget Keren nih. banget. Jadi nggak cuman sebenarnya ya kalau misalkan kita ngomongin tari saman nih, ini tuh nggak sekedar hanya nyanyian aja Atau gitu kan. tarian aja. Nggak sekedar tarian aja, tapi kan kalau tadi kita lihat ya dari sejarahnya itu, sejarahnya ini awalnya untuk penyebaran agama Islam, ajaran agama Islam. Iya tadi kan ya dari Syekh Saman itu. Namun seiring berjalannya waktu ini juga digunakan untuk bisa menebarkan budaya, menebarkan Betul. ajaran, menebarkan sejarah tentang tokoh-tokoh gitu kan. Dan itu dia, walaupun sayang banget ya nggak semua orang mengerti bahasa Aceh gitu kan. Tapi untuk orang yang nggak bisa ataupun tidak bisa mengerti gitu ya, yang dinyanyikan itu apa, kita juga bisa merasakan gitu loh. Kayak Betapa kebawa besarnya ya. gitu, betapa Iya. besarnya energi yang dihasilkan dari nyanyian dan juga dari tarian saman itu nih Nuke. Betul, Gitu. betul. Ini luar biasa Terpukau deh sekali. pokoknya. Iya bikin, aku tuh yang paling aku ingat itu yang opening Asian Games 2018 lalu itu loh yang kayak wow sebanyak itu dan keren banget gak sih, gerakan mereka nggak ada yang salah satupun gitu. Ih, Jadi kayak merinding. merinding lihat itu kayak sampai yang gila sih ini gila sih gitu, kayak ngucap kayak gitu terus gitu loh. Bangga banget sih melihatnya anak-anak bangsa Indonesia yang bisa menarikan tarian tradisional di tengah kebudayaan barat masuk luar biasa di Indonesia, tapi itu masih bisa dipertontonkan dan internasional pun mengagumi gitu kan. Mengagumi. Dan itu juga merupakan salah satu ciri khas Indonesia. Indonesia itu kan keseragaman, gotong royong, itu kan menjadi bagian dari budaya Indonesia kan. Dan kalau kita lihat tarian saman itu kan mewakili Indonesia sekali. Kenapa? Karena itu kan adalah keseragaman, semuanya seragam, Iya. semuanya sama. Dan juga di situ ada gotong royong di situ ya. Karena kan kita juga harus satu salah semua gitu kan. Itu nggak boleh kayak gitu, jadi benar-benar semuanya harus merasakan dan juga berjuang dan juga bergerak dengan sama, berirama sehingga menghasilkan sesuatu yang besar, yang luar biasa sekali. Wow. Iya, luar biasa ya kan. Oke. Itu tadi kita udah bahas lebih detail dah dengan tentang tarian saman yang berasal dari Gayo Aceh ini ya kan. Nah, itu dia. Kira-kira kita mau bahas apa setelah ini ya kan? Kalau kalian penasaran ya, Kita Grey. bahas lebih lanjut lagi, ada yang mau kita bahas lagi dari tari saman ini tentunya di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia, Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Aduh, balik lagi sama kita berdua ya. Makasih banyak loh yang masih menyaksikan kita berdua dan masih kepo tentang tari saman dari Aceh. Bener gak? Benar banget, masih ada Aisyah Grey di sini. Dan masih ada Nuka juga pastinya ya. Dan Benar. tadi udah kita spill kan, kita masih mau bahas tentang tari saman. Apa sih yang mau dibahas dari tari saman kali ini? Nah, di segmen kali ini kita akan membahas terkait dengan tari saman lagi. Karena katanya tari saman itu bukan hanya sekedar tarian. Tarian betul. tapi bukan tarian. Ngerti Betul. tak? Nah, tapi Tarian bukan sembarang tarian. tarian bukan sembarang tarian, tapi sebenarnya ada makna-makna yang terkandung di dalamnya. Tapi sebelum itu nih, kita mau bahas dulu yuk keharmonisan dan juga gerakan dari tari saman yang sudah kita bahas sedikit di closing segmen sebelumnya ya. Iya. Nah, jadi tari saman, tarian ini tuh selalu menarik banyak perhatian wisatawan lokal maupun internasional ya. Ini selalu berhasil menghipnotis karena gerakan-gerakan yang rancak dan juga teratur mengikuti irama musik yang harmonis membuat siapapun yang menyaksikan selalu dibuat terkagum-kagum ya. Dan tari saman ini juga memiliki keunikan tersendiri. Kekompakan para penari yang melakukan gerakan-gerakan menakjubkan membuat tarian ini juga terlihat begitu menghentak dan juga menimbulkan suasana penuh energi. Iya. Nah, dan ada dua unsur gerakan nih yang menjadi dasar dari tari saman, yaitu tepuk tangan dan juga tepuk dada. Contohnya nih, gerakan-gerakan tersebut dalam bahasa Gayo ini dikenal dengan nama gerak guncang, kirep,
linggang, dan juga surang-surang. Surang-suring. 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 Oke. Kalau kamu kayaknya bukan surang-suring ya? Hah? Uring-uringan. Uring-uringan dan juga keseringan ya. Oke, selain itu tiap-tiap penari biasanya memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Yang pertama ada peran sebagai pengangkat. Nah, ini adalah inti ya dari permainan saman atau ini menjadi kontrolnya nih. Nah, pengangkat merupakan orang yang menentukan saman itu berhenti atau berlanjut. Pengangkat juga biasanya membawakan lagu saman dan memberi kode terhadap pemain lain mengenai posisi bersamaan, yaitu apakah memberi salam, gerutup, kirep, linggang atau surang saring tadi. Nah, biasanya penangkat akan diketahui keberadaannya karena posisinya biasanya tuh dia paling tengah. Ya, dan motif bajunya pun biasanya yang dipakai ini berbeda jika dibandingkan dengan penari lainnya gitu. Nah, mungkin aksennya sedikit berbeda gitu ya. Aksennya ada yang berbeda sedikit warnanya supaya tahu kalau dia adalah pengangkat. Pengangkat gitu. Oke, ada yang ngangkat, ada juga yang ngapit ya. Ini adalah pengapit. Nah, ini pengapit berdampingan langsung biasanya dengan pengangkat. Keduanya berperan sebagai kontrol terhadap pengangkat. Nah, seperti ketika pengangkat lupa dengan lirik lagu. Karena bisa jadi ya, karena kecapean atau karena nervous atau karena kepanasan. Atau kehabisan suara bisa. Nah, atau kehabisan suara tiba-tiba karena banyak banget nada-nada yang melengking ya. Maka pengapit ini berperan meluruskan dan juga menyambung serta menggantikannya. Wow, keren banget nih. Ada pengangkat, ada apa tadi? Penyepit, Enggak, yang kamu. yang tadi pengapit. Pengapit, Iya. sekarang kita yang dijepit-jepit. Oke. Penyepit maksudnya. Ya, ini adalah pemain saman yang berfungsi untuk menjepit barisan agar tidak terlepas gitu. Biasanya bagian luar berarti ya? Ini ujung ke ujung mungkin ya. Ujung-ujung mungkin ya. Dan juga selain itu ada nih yang dikatakan sebagai penumpang. Penupang ini memiliki fungsi untuk menopang barisan sebelah kiri dan mendorong ke arah kanan. Begitu juga sebaliknya ya, dari sebelah kanan akan mendorong ke sebelah kiri. Karena kan mungkin aja nih mereka dalam satu garis, mereka tuh bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, maju, mundur ya kan. Nah, jadi hal ini tuh dilakukan supaya barisannya itu tetap kokoh, sekuat apapun gerakan dan juga hentakan yang dilakukan oleh penari lainnya. Jadi, ketika penopang tidak memberikan dorongan yang kuat, maka seluruh penari ini bisa berantakan tanpa arah. Nah, itulah sebenarnya ada beberapa fungsi-fungsi dari penari-penari yang ada di dalam barisan itu yang memiliki perannya masing-masing, sehingga untuk memastikan para penari itu dapat perform dengan rata, dengan rapi semuanya gitu. Betul banget. Nah, biasanya ada yang nanya ini, emang ada ya makna dan pesan yang terkandung di dalam tari saman? Ya pastinya ada dong ya kan. Sebagai selain media dakwah tadinya, tari saman juga ini berfungsi sebagai suatu identitas rakyat Gayo yang diturunkan secara turun-menurun, lalu sebagai fungsi pendidikan juga. Karena memang tari saman ini nih sebagai ajang belajar dan berlatih tarian dari sesama teman atau dari yang lebih tua, sehingga mereka bisa saling berbaur satu sama lain. Dan gak hanya itu, tari saman juga menjadi alat pemersatu di kalangan masyarakat. Maksudnya gini, karena ada tari saman nih bisa mempererat akhirnya dan juga menyambung tali silaturahmi. Jadi melalui tarian ini persaudaraan tuh bisa menjadi semakin bertambah dan juga dapat berlanjut hingga bertahun-tahun bahkan seumur hidup. Keren gak tuh? Luar biasa banget ya. Dan para penari juga diberi tanggung jawab besar banget nih sebagai pelestari budaya. Sehingga mereka itu nggak sembarangan guys. Jadi mereka itu harus menguasai nilai-nilai seperti memiliki harga diri. Dalam arti menegakkan kebenaran, bijaksana dan juga tidak sombong. Kemudian harus juga disiplin, itu udah pasti. Terus juga meyakini budaya sendiri itu memiliki nilai yang tinggi tanpa harus meniru budaya lain. Dan juga kreatif dalam menciptakan kreasi baru tanpa meninggalkan sumber aslinya. Jadi inovasi boleh tapi juga nggak boleh menghilangkan identitas nih. Betul. Dan juga memiliki kemampuan daya saing yang tinggi atau kompetitif, dan pastinya hasil karyanya ini bermutu serta dapat dipertanggungjawabkan.
Nah, semua yang tadi sudah aku sebutkan itu ditunjang dengan sistem norma yang ketat banget berupa adat nih. Jadi bisa disimpulkan bahwa pemahaman penari akan hal ini menjadi jiwa atas terciptanya karya yang semakin memukau penonton pastinya. Nah, tanpa meninggalkan filosofi dan juga makna dari tarian itu sendiri. Benar, dan kalau kita lihat-lihat sekilas gitu ya, gerakan yang dipertontonkan dalam tarian saman ini kan merupakan gerakan yang biasa aja. Kalau kata orang nih, kalau kata Nuke sih enggak ya. Karena hanya menggerakkan badan, tangan, dan kepala berulang-ulang. Ih, jangan salah. Kalau kalian beranggapan kalau kayak gitu kalian salah besar. Karena nilai seni dalam saman ini baru terlihat bila mana dilakukan oleh banyak orang dengan jumlah yang ganjil. Lebih banyak orang semakin menambah keindahan dari tarian ini ya. Hal ini memang dikarenakan semakin banyak yang menarikan tarian saman dalam sebuah tim, semakin besar pula kekompakan yang dimiliki tim tersebut. Jadi bila ada gerakan dari salah satu anggotanya rusak, maka ini bisa mempengaruhi lainnya. Kelihatan banget soalnya ya kan. Dan minimal ini mengurangi keestetikan dari tarian saman di mata penonton. Makanya kalau dari tarian saman kita bisa lihat satu aja orang salah gerak kelihatan. Nah, jadi semuanya Berantakan. itu levelnya sama ya. Iya. Skillnya sama, levelnya sama. Nah, jadi dari sini kita bisa simpulkan nih bahwa tari saman ini menjadi salah satu contoh keberhasilan budaya tradisional yang berhasil menembus dunia. Dan juga terbukti nih keberadaan tari saman ini sebagai salah satu wujud kearifan lokal bangsa Indonesia tidak tergerus oleh waktu dan juga tetap eksis hingga saat ini. Kita aja masih pengen belajar ya. Iya benar banget ya kan. Memang. Kalau ngomong tarian daerah tuh memang sebenarnya kita punya keunikan masing-masing ya kan. Tadi tari saman dari Aceh ini memang semakin banyak orang yang ikut atau di timnya ini semakin keren tarian ini kita lihat. Jadi aku nggak setuju kalau ada orang bilang ini kan biasa aja. Cuman menggerakkan tangan, iya kesannya Silakan biasa aja, dicoba, monggo. tapi itu perlu belajar dengan waktu yang enggak singkat ya guys ya. Nah, dari sini nih kita udah bisa simpulkan bahwa tari saman itu menjadi salah satu contoh keberhasilan budaya tradisional yang berhasil menembus dunia pastinya. Dan juga terbukti nih keberadaan tari saman ini sebagai salah satu wujud kearifan lokal bangsa Indonesia ini yang tidak tergerus oleh waktu dan juga tetap eksis hingga saat ini. Jadi kalau misalkan kita ngomongin tarian-tarian yang ada di setiap daerah di Indonesia ya Nuka ya, itu kan banyak banget. Contohnya ada jaipong, terus juga ada kecak gitu Iya, kan. betul Kecak juga banget. kan itu irama kan. Iya, cek 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 Nah, cek cek. Emang orang ngeliatnya kayaknya cuma gampang ya begitu doang, tapi nggak semuanya Nggak loh semua bisa melakukan dilakukan itu. dengan baik dan benar ya kan. Harus Iya. lagi-lagi kita harus latihan ya kan untuk menjadi seorang penari yang profesional. Dan juga gitu. mendalami pastinya arti dari tarian itu apa. Iya, gerakan Sehingga- per gerakan itu pasti punya maknanya Nah, sendiri. sehingga pada saat kita gitu. perform itu bisa dirasakan oleh orang yang menonton Betul gitu. banget. Jadi apa ya, feel-nya nyampe, rasanya nyampe, pesannya nyampe gitu ya kan. Jadi nggak usah malu, ini kan udah zaman modern, ngapain kita belajar tari tradisional? Kalian salah. Malah itu yang harus sekarang kita lakukan ya kan. Di saat zaman ini modern banyak banget ya kan, ini apa ya, kebudayaan-kebudayaan asing masuk, jangan sampai melupakan kebudayaan kita sendiri. Tapi sekarang udah banyak sih ya penyanyi-penyanyi yang mengadaptasi budaya-budaya lokal gitu ya. Alhamdulillah kan. Nah itu juga justru malah jadi lirikan nih di kancah internasional ya. Video klipnya gitu kan. Yang malah berbau-bau wonderful Indonesia Iya, ya. yang berbau-bau budaya Indonesia malah jadi bisa terkenal di kancah internasional. Makanya nggak heran kalau misalkan penyanyi zaman sekarang itu udah mulai banyak menyematkan budaya-budaya Indonesia karena memang kita punya budaya sekaya itu. Wah, pokoknya nggak sabar deh ya. Kalau misalkan ngomongin budaya tuh nggak ada habisnya Betul, ya kan. betul. Dan kita akan ketemu lagi, tentunya masih ada satu segmen lagi untuk menemani hari-hari kalian. Tentunya pembahasannya apa? Nah, kalau kalian penasaran makanya jangan kemana-mana. Harus tetap stay tune bersama Nuka dan Aisyah ya. Tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, hai milenial. Ya seneng banget akhirnya kita bisa balik lagi ya di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih sama Nuka dan juga ada Aisyah Gray di sini. Hai Ya, milenial. kalau tadi
tadi kita udah banyak banget ngomongin soal tari saman dari segmen 1 sampai segmen 4 ya kan. Gimana indahnya tari saman, gimana asal usulnya tari saman ya enggak. Gerakan pergerakan namanya apa, artinya apa, udah banget kita bahas. Nah, di segmen 5 kali ini kita bakal bahas berita-berita yang lagi happening aja deh. Gimana? Nah, kita akan bahas memberikan berita happening kepada kalian ya, bahwa KTP digital siap meluncur. Meluncur. Apa tuh KTP digital? Kita kan kemarin sudah disibukkan kita ganti iktp. KTP ya kan. Wah, repot nunggunya berminggu-minggu, ada yang berbulan-bulan. Aku setahun. Pokoknya. Setahun ya kan, pokoknya repot Tahun ya. baru jadi. Nah, ini iktp bakal dialihin lagi nih katanya. Katanya ke digital. Ke digital. Wah, gimana Seperti tuh? apa itu ya KTP digital ya kan. Nah, ini kabarnya pemerintah akan meluncurkan kartu tanda penduduk atau KTP berbentuk Quick Response Code atau QR Code. Nah, uji coba KTP digital ini rencananya dilakukan dalam waktu dekat nih ya. Dan dengan perubahan ini maka kedepannya KTP tidak lagi berbentuk fisik seperti sekarang. Sehingga saat memenuhi kebutuhan data diri di berbagai berkas kemungkinan tidak perlu lagi difotokopi. Kalau sekarang kan dikit-dikit fotokopi KTP. Nah, mungkin juga karena ini kali ya Nuka ya, aplikasi Peduli Lindungi kemarin cukup berhasil gitu kan. Nah, Cuma mungkin mau pakai QR code dicontoh. doang. Mungkin ini menjadi inspirasi pemerintah untuk bisa mengembangkan kartu identitas ini menjadi digital. Berarti besok-besok ya Nuka, kalau aku pergi ke airport ataupun pergi kemana-mana, aku mau pakai kaos dengan QR code KTP aku, jadi nggak usah repot-repot ngeluarin handphone. Betul banget. KTP yang mana? Silakan. Ini QR code-nya gitu ya. Tapi asal jangan aku jadi kepikiran dengan adanya KTP digital ini takutnya lebih membahayakan untuk kayak pinjaman online gak sih? Mungkin kita lihat nanti kali Aku ya. jadi Karena kan takutnya ini gitu masih karena dikembangkan nih. KTP yang berbentuk aja dengan mudahnya kan orang menyalahgunakan itu gitu loh. Banyak pencurian data dari situ apalagi tinggal QR code gitu. Coba ya. Ya kita mudah-mudahan cek-cek sih enggak lah ya. mudah-mudahan enggak ya. Save data apa ya keamanan data kita malah lebih terlindungi mudah-mudahan gitu. Nah, ini kalau misalkan menurut Direktur Jenderal Kependudukan dan juga Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrullah ini katanya KTP digital ini bisa mempermudah masyarakat mengurus data kependudukan karena lebih praktis nih. KTP tidak lagi dicetak seperti sekarang melainkan langsung disimpan di handphone penduduk. Nanti ada foto KTPL dan juga QR code juga. Nah, iktp dalam bentuk QR code ini dapat mempercepat proses pelayanan publik yang membutuhkan data penduduk, identitas digital juga diklaim jauh lebih aman. Tapi bagaimana kalau handphone kita hilang? Nah itu dia kan ngeri gak sih? Ya amit-amit sih ya mudah-mudahan gak terjadi kayak gitu. Tapi adapun hingga saat ini pengguna QR Code iktp telah berhasil diuji coba di 50 kabupaten dan juga kota yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Mulai dari Bandung hingga Bima di Nusa Tenggara Barat pun sudah diuji coba. Dan pada akhir tahun lalu juga pemerintah telah berencana akan menambah fungsi nomor induk kependudukan atau NIK sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP bagi wajib pajak orang pribadi. Nah, rencana tersebut telah tertuang dalam rancangan Undang-Undang RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP yang telah disepakati oleh Dewan Parlemen beberapa waktu lalu. Gitu. Nah, kalau tanggapan kalian gimana? Mungkin berbeda-beda ya. Kalau misalkan aku yang nggak terlalu suka buang-buang kertas gitu ya. Kayak Setuju. misalkan sekarang tuh seneng banget kalau misalkan kita bepergian menggunakan pesawat, e-tiket itu nggak harus di print. Iya, jadi Ya kita kan? tinggal Kita nunjukin di tunjukin handphone aja. gitu, di handphone aja. Jadi nggak pakai tuh kayak print kertas cuman untuk dipakai masuk sampai pesawat, habis itu nggak kepake lagi. Nah, jadi kalau misalkan ada seperti itu nggak harus fotokopi, karena kan kita bete ya kadang-kadang bawa fotokopi KTP iya. kayak aduh. Sedangkan gitu. pesawat kita yang paling pagi gitu kan kadang-kadang. Nah, ini agak-agak efisiensi mungkin ya. Mungkin lebih efisien ketika sudah dijamin keamanannya ya. Nah, ini luar biasa banget gitu kan kalau misalkan ini bisa terwujud dan juga bisa dipastikan keamanannya. Oke.
Ya, ini balik ke topik berikutnya. Siapa yo di sini yang hobi menanam tanaman ya kan? Selain untuk menyalurkan hobi selama pandemi, ternyata memang menanam tanaman juga bisa membawa keberuntungan loh katanya. Penasaran sih tanaman apa aja yang katanya memang membawa keberuntungan menurut Feng Shui? Langsung aja kita bahas satu-satu, ada apa aja nih Aisyah? Tanaman yang pertama ada Areca palm. Nah, segala jenis macam tanaman palem ini dianggap sebagai tanaman yang membawa keberuntungan menurut Feng Shui. Dan palem ini termasuk dalam tanaman yang tidak membutuhkan banyak perawatan dan juga perhatian nih. Karena gampang banget cara merawatnya, cukup menyiramnya aja secara rutin, ini udah bisa membuatnya menjadi segar gitu ya. Iya, betul. Dan juga palem ini juga dipercaya dapat membawa energi positif untuk penghuni rumah dan juga bagi tamu yang datang. Nah, biasanya tanaman palem ini diletakkan di pojok dinding sebelah pintu masuk. Betul sekali. Nah, selanjutnya ini juga menjadi tanaman yang cukup naik daun saat pandemi. Ini ada monstera, ya kan, bentuknya menyerupai hati dan membuat tanaman ini diyakini akan membawa kasih sayang dan juga energi positif kepada pemilik rumah. Nah, kalau mau nanam monstera ini gunakan pot bermotif simpel yang minimalis aja untuk membuat monstera ini semakin anggun terlihatnya ya. Dan monstera ini dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat apabila berada pada kondisi cuaca yang tepat, tidak terlalu terik ataupun dingin gitu. Dan berikutnya adalah tanaman Arabiola. Nah, bentuk batangnya yang tumbuh ke atas dan tidak mempunyai cabang yang panjang, serta daunnya yang tumbuh ke atas mengelilingi batangnya, ini membuat tanamannya tumbuh menjadi cukup tinggi untuk ukuran taman hias. Iya, betul banget. Selanjutnya ada sirih gading nih. Ini juga menjadi tanaman favorit banyak orang ya, karena memang termasuk tanaman merambat dan biasanya agar terlihat lebih rapi, kalian bisa menyiasatinya dengan menanam di pot dan menggantungnya. Jadi sehingga daunnya bisa menjulur ke bawah gitu ya kan. Gantung aja di depan teras agar bisa menjadi tanaman hias pembawa energi positif dan tentunya estetik gitu loh untuk rumah kalian. Selain estetik juga pastinya untuk mencegah silau ya. Dari Karena itu matahari. cantik banget memang pohon Tutupin itu. matahari masuk gitu ya. Iya, betul banget. Dan berikutnya ada bunga lili yang Ya. menurut Feng Shui ini bunga lili diletakkan di depan akan membawa keberuntungan bagi penghuni rumahnya. Nah, bunga lili ini juga dianggap mampu membawa energi positif agar masuk ke dalam rumah kita. Oke, selanjutnya ada bunga teratai nih. Nah, bunganya yang cantik dengan daun yang dapat mengambang di air ini disebut-sebut sebagai bunga yang melambangkan keabadian dan juga kekayaan. Jadi selain itu menurut Feng Shui ya, bunga teratai bisa mendatangkan keberuntungan dan mampu mensejahterakan keluarga. Jadi kamu bisa meletakkan bunga teratai ini di pot besar, terus diisi air depan rumah ya kan. Ini buat kebahagiaan dan keharmonisan biar senantiasa menghampiri keluarga gitu katanya. Wah, ngelihatnya juga seger ya. Seger. Gitu. Dan ini ada juga tanaman berikutnya adalah Sri Rejeki. Sesuai dengan namanya nih, rejeki, tanaman ini juga diyakini dapat mendatangkan rejeki pada si pemiliknya. Semakin jelas warna yang ada pada daun-daun Sri Rejeki, maka diyakini bahwa keberuntungannya nanti akan semakin besar. Betul banget. Selanjutnya ada bambu air ya. Tanaman unik ini bisa hidup di air maupun di darat dan perawatannya juga terbilang mudah dan bisa menambah kesan estetik di rumah kalian ya. Bambu air dipercaya dapat menghalau energi negatif ya yang akan masuk ke dalam rumah. Maka dari itu seringkali ahli Feng Shui menyarankan untuk meletakkan bambu air di depan rumah atau di depan jendela. Nah, tapi sih terlepas dari benar atau tidaknya suatu ilmu Feng Shui, nggak ada salahnya ya kalau mau dicoba memelihara tanaman-tanaman yang tadi Nuke sarankan. Ya, kita nggak ada yang tahu, kali aja beneran rumah kita jadi banyak menyerap energi yang positif, terus bisa menangkal energi yang negatif, hus gitu kan, pergi gitu. Dan pastinya rumah kita juga jadi lebih asri karena memang kan kalau banyak tanaman yang hijau-hijau tuh membantu udara lebih seger kan, lebih sehat gitu. Benar, jadi walaupun nggak dapat segala manfaatnya nih, kamu bisa mendapatkan manfaat rumah kalian
kalian tuh lebih cantik, lebih adem dan pastinya bikin penghuni rumah itu makin betah. Betul. Ya, jadi nggak gersang gitu bawaannya, kalau pulang tuh nggak gersang, bawaannya kalau pulang tuh Seneng lihat wah, hijau-hijau seru gitu ya, iya hijau-hijau kan? gitu. Kalau misalkan dari tanaman tadi, Nuke pilih yang mana nih? Tadi aku di rumah ada beberapa sih, Sri Rezeki ada, Sirih Gading ada, palem, bambu air juga tadi ada. Hampir yang monstera yang gue belum punya. Ibu rumahnya di dekat pedagang tanaman atau gimana? Banyak banget di rumah gue memang. Oh, Pedagang tanaman hias dadakan tuh jadi banyak gara-gara pandemi. Oh, oke, wah luar biasa banget ya. Kalau aku kebetulan nggak bakat tanaman, jadi daripada aku Males menyiksa gitu ya, menyiksa tanaman, mendingan aku nggak usah. Kecuali ada tanaman uang, mau kali aku belajar nih untuk bisa merawat tanaman ya. Kalau misalkan buah-buah pundi-pundinya gitu kan, $, gitu kan? Oh, baru mau ya situ. Semua orang juga kayaknya mau deh itu, Bo ya, Iya gitu kan? Nah, tadi kan kita di episode ini kali ini kayaknya udah cukup banyak ya bahas tadi kita tari saman. Kita udah bahas terus tadi asal usulnya, gerakan-gerakannya, bahkan dari jumlah ternyata ada perbedaan dari saman dan tadi apa tuh? Kalau perempuan namanya aku lupa dah ya. Pokoknya kalau laki-laki itu harus ganjil, kalau perempuan harus genap. Tapi gitu. seiring berjalannya waktu semuanya dipukul rata menjadi saman dan juga perempuan sudah boleh menarikan saman. Betul. Walaupun asalnya perempuan itu nggak boleh menarikan saman nih. Tapi Tadinya sekarang, ya di zaman kolonial Belanda tuh nggak boleh. Tapi sekarang udah boleh gitu. Alhamdulillah. Dan juga semakin banyak penarinya justru semakin indah. Jadi Betul. kalian sekarang udah semakin tahu ya arti dibalik tarian yang indah itu yaitu tari saman. Jadi ketika kalian nonton tuh kalian udah bisa sambil cerita nih ke orang yang nonton bareng gitu kan. Kalau misalkan kalian nonton Hai Indonesia, untuk yang nggak tahu kasihan banget soalnya kalian nggak nonton Hai Indonesia ya. Harus ya ditonton. Nah, sebelum kita mengakhiri episode kali ini, Nuka tetap mau ngingatin untuk semua untuk menjaga protokol kesehatannya dengan selalu menggunakan masker, menjaga jarak, sering-sering mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer ya kalau lagi di mana-mana, dan kalau bisa menghindari kerumunan yang terlalu ramai gitu kan, mengurangi mobilitas kalau memang lagi libur ya sudah coba di rumah gitu kan. Ini kan karena kita masih di dalam suasana pandemi COVID-19. Bener banget, dan kita berdua maupun seluruh tim Hai Indonesia ini sudah menjalankan protokol kesehatan yang baik Betul. dan benar nih. Karena kita selalu berharap semuanya ini bisa kembali dengan normal dan juga pandemi segera berakhir. Sambil kita tunggu ya teman-teman dan juga saudara-saudara kita yang lainnya untuk bisa mendapatkan vaksin full ya. Ya apalagi sekarang udah ada booster. Sudah ada booster ya. Booster ya. Tapi untuk udah bisa nih. beberapa daerah di Indonesia memang persentasenya belum sebesar di kota-kota besar lainnya. Jadi kita masih menunggu dan juga kita tetap nggak boleh lengah. Jadi walaupun sudah divaksin bukan berarti kamu nggak bisa kena ya. Jadi pokoknya yang penting stay healthy, stay positif dan juga Stay happy pastinya. Nah, supaya tetap happy, tetap positif, pastinya kita ketemu lagi di episode Hai Indonesia Betul. berikutnya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Nuka Azwita pamit undur diri. Aisyah Gre pamit undur diri, sampai ketemu lagi, bye. Bye.